33 tahun, usia di mana seorang pria seharusnya tahu apa yang diinginkannya dalam hidup. Aku, Igor, yakin telah menemukan kebahagiaan ketika melamar Alina. Dia berusia 25 tahun, dan perbedaan usia 8 tahun terasa seperti tidak ada apa-apa. Alina adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dengan rambut ikal gelap yang terurai lembut di bahunya dan mata hijau yang tampak berkilau bahkan dalam cahaya redup. Senyumnya bisa menghilangkan awan, dan tawanya yang ringan dan riang membuatmu melupakan semua kekhawatiranmu. Dia tidak hanya cantik tetapi juga penyayang, ramah, dan selalu siap mendukung ide-ideku. Dia memasak seolah-olah dia belajar dari koki di Komarovka, dan dalam cinta dia adalah seorang penyihir sejati. Singkatnya, istri sempurna yang diimpikan banyak orang. Tapi aku mendapatkannya. Kami menikah di Minsk, sebuah kota di mana gedung-gedung tinggi berdampingan dengan halaman-halaman nyaman bangunan era Soviet. Pernikahan itu sederhana tetapi tulus. Sebuah restoran kecil di Jalan Karl Marx. Cahaya lampu yang hangat, tawa teman-teman dekat dan beberapa kerabat. Di sana, untuk pertama kalinya, saya benar-benar memperhatikan Ibu Alina, Tamara Nikolaevna. Usianya 45 tahun, tetapi ia tampak seolah waktu telah memutuskan untuk tidak menuanya. Tinggi, dengan rambut coklat yang ditata dengan gaya sanggul elegan namun sederhana. Ia bergerak dengan percaya diri yang menarik perhatian semua orang. Sosoknya, kencang dan berlekuk lembut, memancarkan kekuatan dan feminitas. Tetapi yang paling menarik perhatian saya adalah suaranya, dalam dan sedikit serak. Rasanya menghentikan waktu. Ketika ia memberikan pidatonya, tulang-tulang saya terdiam, dan saya mendapati diri saya tidak mendengarkan kata-katanya, hanya intonasinya, yang membuat bulu kuduk saya merinding. Saat itu, saya menganggapnya sebagai euforia pernikahan. Tetapi sesuatu dalam tatapannya, gelap dan sedikit mengejek, telah menyulup percikan di kepala saya. Tamara Nikolaevna adalah direktur sebuah perusahaan konstruksi kecil yang merenovasi kantor dan apartemen. Di kalangan bisnis Minsk, namanya disebut dengan hormat dan terkadang dengan sedikit kekhawatiran. Ia tidak hanya menduduki sebuah kantor, ia mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya, seperti seorang konduktor yang dengan percaya diri memimpin orkestra. Aku memperhatikan bagaimana para pelayan di pesta pernikahan membeku ketika ia lewat, dan bagaimana aula yang ramai itu menjadi tenang begitu ia berbicara. Itu bukan hanya pesona. Itu adalah kekuatan. Beberapa bulan setelah pernikahan, Alina dan aku mengunjungi orang tuanya di apartemen mereka di Jalan Kemerdekaan. Ruangan-ruangan yang luas dengan langit-langit tinggi dan jendela besar, yang memperlihatkan pemandangan Minsk di malam hari, bermandikan cahaya, menciptakan suasana yang nyaman. Ruang tamu berbau kopi yang baru diseduh dan pai yang Alina bantu panggang. Mikhail Petrovich, ayah Alina, seorang pensiunan berusia 60 tahun dan mantan insinyur, duduk di kursinya dengan sebuah koran. Ramah tetapi pendiam, seperti biasa. Alina bercerita tentang rencana akhir pekan kami. Suaranya terdengar merdu, dan aku diam-diam memperhatikan Tamara Nikolaevna. Ia masuk dengan nampan berisi gelas dan sebotol anggur Georgia, mengenakan gaun biru tua yang dengan lembut menonjolkan bentuk tubuhnya. Dia tersenyum kepada kami, tetapi tatapannya, gelap dan sedikit berkilauan, menatapku terlalu lama. Atau mungkin itu hanya imajinasiku? Igor, apa kabar? Masuklah. Masih kesulitan dengan kode? Tanyanya. Dan suaranya, lembut tetapi dengan sedikit otoritas, membuatku ragu. Aku mulai menjawab sesuatu tentang proyek-proyekku, tetapi pikiranku kacau. Alina, yang duduk di sebelahku, dengan riang menyela, menceritakan bagaimana terkadang aku duduk di depan laptop sampai tengah malam. Tamara Nikolaevna mendengarkan, kepalanya sedikit miring, matanya seolah mengamatiku. Itu bukan sekadar ketertarikan. Ada kekuatan dalam tatapannya yang membuatku merasa tidak nyaman. Makan malam berlalu dalam suasana hangat. Alina berceloteh. Mikhail Petrovich sesekali menyela dengan komentar tentang berita, dan Tamara Nikolaevna memandu percakapan seperti nyonya rumah malam itu. Tetapi aku mendapati diriku meliriknya sesekali. Cara dia merapikan rambutnya, cara dia memegang gelasnya, cara dia tertawa mendengar lelucon Alina. Mikhail Petrovich asyik dengan korannya, tidak memperhatikan apapun. Alina sedang asyik dengan dunianya sendiri, merencanakan liburan kami, dan aku merasa ada sesuatu yang berubah.
Tamara Nikolaevna lebih banyak pikiranku daripada seharusnya. Aku mengabaikannya, menyalahkan anggur dan kelelahan. Tapi jauh di lubuk hatiku, firasat sudah muncul bahwa malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang belum bisa kupahami. Kunjungan ke orang tua Malina menjadi semacam tradisi bagi kami. Setiap beberapa minggu, kami akan pergi ke apartemen mereka di Invenje Avenue, di mana cahaya hangat lampu, aroma masakan rumahan, dan percakapan santai menciptakan suasana yang nyaman. Alina sangat menyukai malam-malam itu, mengobrol berjam-jam dengan ibunya tentang resep atau rencana akhir pekan. Aku akui, aku juga menantikan pertemuan-pertemuan ini, meskipun aku tidak bisa menjelaskan alasannya. Tamara Nikolaevna, 45 tahun, selalu menjadi pusat perhatian. Kepercayaan dirinya, sikapnya, suaranya yang dalam dan sedikit serak membuat setiap kunjungan menjadi istimewa. Aku mencoba untuk tidak memikirkannya, tetapi kehadirannya semakin membuatku gelisah. Malam itu, Minsk sudah diselimuti senja. Lampu-lampu menyala di luar jendela apartemen, dan suara kota, dengung mobil, klakson dari kejauhan, suara orang yang lewat sekali, dengan lembut masuk ke ruang tamu. Alina duduk di sofa, bercerita tentang jalan-jalan kami baru-baru ini di Taman Gorky. Matanya berbinar. Kami sangat gembira. Mikhail Petrovich, ayah mertua saya yang berusia 60 tahun, tenggelam dalam korannya, sesekali mengangguk atau menggerutu tentang harga pasar. Saya berdiri di dekat jendela, memandang ke jalan, mencoba mengalihkan perhatian dari pikiran saya, yang semakin berputar-putar di sekitar Tamara Nikolaevna. Dan kemudian saya melihat sebuah SUV hitam berhenti di pintu masuk, mengkilap seolah baru saja dicuci. Tamara Nikolaevna keluar, mengenakan mantel formal yang tidak menyembunyikan postur tubuhnya yang percaya diri. Dia menutup pintu mobil dan menoleh ke pengemudi, seorang pria muda berusia sekitar 30 tahun, dengan potongan rambut modis dan setelan mahal. Pria itu mengatakan sesuatu, dan Tamara tertawa, sedikit memiringkan kepalanya. Tangannya dengan santai menyentuh bahu pria itu, lalu dia memberinya senyum, ringan, genit, hampir intim. Ini lebih dari sekadar perpisahan. Sesuatu dalam gerak-geriknya yang tegas terlihat jelas, yang membuat perut saya terasa tegang. Pengemudi itu membalas senyum, melambaikan tangan, dan pergi. Tamara Nikolaevna merapikan rambutnya, menuju ke pintu masuk. Saya menoleh ke Mikhail Petrovich, mencoba menjaga suara saya tetap tenang. Siapa yang mengantar Tamara Nikolaevna? Tanyaku. Ia mendongak dari koran, melirikku dari balik kacamatanya, lalu mengangkat bahu. Ya, mungkin seorang kolega. Ia ada rapat bisnis sampai larut malam. Ada apa? Gumamnya dan kembali membaca artikelnya. Ketidakpeduliannya membuatku terkejut. Aku mengharapkan setidaknya reaksi, tetapi ia tampak acuh tak acuh. Alina, sambil menyesap tehnya, melanjutkan percakapan. Oh, Igor, jangan mulai. Ibu adalah wanita bebas. Ia tahu apa yang ia lakukan. Kolega sering mengantarnya, terutama jika mereka terlambat. Itu normal, katanya sambil tertawa, dan dengan lembut menyenggolku. Nada santainya hanya menambah kekesalanku. Wanita bebas. Apa artinya itu? Tamara Nikolaevna sudah menikah. Suaminya duduk 2 meter dari kami, asyik membaca korannya. Mengapa tidak ada yang melihat sesuatu yang aneh dalam hal ini? Bahwa seorang pemuda memberinya tumpangan, dan dengan begitu riang pula. Beberapa menit kemudian, pintu depan berbunyi klik, dan Tamara Nikolaevna masuk ke ruang tamu. Ia tampak gembira, matanya berbinar, senyum tipis teruk di bibirnya. Lalu lintas hari ini sangat buruk, katanya, sambil melepas mantelnya dan menggantungnya di gantungan. Suaranya, seperti biasa, membuat semua orang menoleh. Alina melompat untuk memeluk ibunya, dan aku tetap di dekat jendela, merasa tidak pada tempatnya. Tamara Nikolaevna menatapku, dan tatapannya, gelap dan sedikit mengejek, sekali lagi agak terlalu lama. Igor, kenapa begitu serius? Apakah kamu kelelahan karena pekerjaan? Tanyanya, sedikit nada ironi menyelinap ke dalam suaranya. Aku bergumam sesuatu yang tidak jelas dan berpaling untuk menyembunyikan rasa maluku. Makan malam berjalan seperti biasa. Alina mengoceh tentang rencana kami. Mikhail Petrovich sesekali menggerutu tentang politik, dan Tamara Nikolaevna memimpin percakapan seolah-olah dia seorang konduktor.
Tapi aku tidak bisa berkonsentrasi. Bayangan itu berputar-putar di kepalaku. Senyumnya pada pria itu, sentuhan ringan di bahunya, langkahnya yang percaya diri. Mengapa Mikhail Petrovich begitu tenang? Mengapa Alina tertawa seolah-olah itu bukan apa-apa? Dan mengapa aku merasa seperti ada tusukan di dadaku ketika memikirkan dia? Saat aku dan Alina berkendara pulang melewati Minsk di malam hari, melewati jendela-jendela toko yang bercahaya dan halaman-halaman yang gelap, aku tidak tahan. Dengar, siapa pria yang mengantar ibumu tadi? Tanyaku, mencoba terdengar santai. Alina tertawa. Igor, tenang saja. Itu seseorang dari perusahaannya. Ibu sering terlambat, dan ayah tidak suka mengemudi di sekitar kota di malam hari. Jadi mereka mengantarnya. Kenapa kamu begitu tegang? Aku tetap diam, tetapi pikiran itu tumbuh di kepalaku. Ada sesuatu yang salah. Malam itu, aku tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Alina meringkuk di sampingku, tidur dengan tenang. Dan aku menatap langit-langit, mencoba mencari tahu apa yang salah denganku. Tamara Nikolaevna bukan hanya ibu mertua. Dia adalah seorang wanita yang, tanpa disadarinya, menyalakan percikan api dalam diriku. Aku takut percikan api ini bisa berkobar menjadi sesuatu yang berbahaya. Hidup suka memberikan kejutan ketika kita paling tidak mengharapkannya. Pada usia 33 tahun, aku, Igor, mendapati diriku tanpa pekerjaan. Perusahaan itu mengumumkan PHK. Pasar merosot, proyek-proyek dibekukan, dan aku, seperti selusin programmer lainnya, tertinggal. Prospek mencari pekerjaan baru. Keadaan di Minsk tidak berjalan baik, dan aku sudah mencoba mencari cara untuk menjelaskan kepada Alina bahwa anggaran kami harus dipotong. Tetapi kemudian Tamara Nikolaevna, 45 tahun, ibu mertuaku dan direktur sebuah perusahaan konstruksi, ikut campur. Igor, jangan, aku khawatir, katanya dengan suara merdu saat Alina dan aku mampir ke rumah orang tuanya. Kami membutuhkan manajer penjualan di perusahaan kami. Aku akan mengurus semuanya. Kata-katanya terdengar begitu percaya diri sehingga aku tak berani membantah. Alina, dengan wajah berseri-seri, memeluk ibuku, dan aku hanya mengangguk, merasakan campuran aneh antara rasa syukur dan kecemasan. Tamara Nikolaevna tidak hanya menawarkan bantuan, dia mengambil kendali situasi, seperti biasanya. 3 hari kemudian, aku menandatangani kontrak kerja dan mulai bekerja di perusahaannya, yang terletak di pusat bisnis di Jalan Nemiga. Kantor itu menyambutku dengan riuh rendah suara, bunyi ketukan keyboard, dan aroma kopi yang baru diseduh bercampur dengan aroma parfum wanita yang lembut. 90% karyawannya adalah wanita. Dari lulusan universitas muda hingga wanita berpengalaman yang lebih ahli dalam bidangnya daripada pria manapun. Tetapi pusat dari dunia ini adalah Tamara Nikolaevna. Dia berjalan ke ruang konferensi dengan punggung tegak, mengenakan setelan formal yang menonjolkan sosoknya, dan semua mata tertuju padanya. Suaranya, rendah dan berwibawa, menentukan suasana seluruh kantor. Dia tidak berteriak, tetapi setiap kata yang diucapkannya adalah perintah. Para karyawan mengaguminya karena keadilannya dan kemampuannya untuk melindungi tim, tetapi mereka waspada terhadap lidahnya yang tajam. Tamara Nikolaevna berkata, "Kalau begitu kita akan melakukannya," bisik mereka di balik monitor mereka. Sebagai pendatang baru, saya segera menyadari bahwa segala sesuatu di sini berputar di sekelilingnya. Dalam rapat, pendapatnya adalah final, dan komentarnya, bahkan yang paling ringan sekalipun, membuat orang tersipu atau segera memperbaiki kesalahan mereka. Saya tidak bisa tidak mengaguminya, gerak-geriknya yang percaya diri, cara dia merapikan rambutnya, sikapnya yang tenang namun berwibawa. "Igor, temui aku setelah makan siang, kita akan membahas klien," katanya suatu hari. Dan suaranya, seperti biasa, membuat jantungku berdebar lebih cepat. Saya terus berkata pada diri sendiri, "Dia ibu mertuaku, kendalikan dirimu." Tetapi kehadirannya semakin menarik perhatian saya. Seminggu kemudian, saya memperhatikan sesuatu yang aneh. Tamara Nikolaevna sering berlama-lama di kantor, terutama pada hari-hari ketika Sergei, direktur pembelian berusia 40 tahun, datang menemuinya. Dia tinggi, gagah, dengan suara keras yang terdengar di sepanjang koridor. Dia adalah tipe pria yang membuat semua orang duduk, tegak berdiri hanya dengan penampilannya. Bahu lebar,
setelan mahal, senyum percaya diri. Dia tampak seperti pria yang selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Ketika Sergei memasuki kantor, staf wanita akan terdiam. Lalu bisikan-bisikan pun dimulai. Sergei kembali ke Tamara Nikolaevna. Lena, akuntan muda itu, terkikik sambil memperbaiki kacamatanya. Mereka sedang membicarakan pengiriman, jawab Katya, manajer logistik, dengan serius, tetapi ada sedikit nada mengejek dalam suaranya. Aku mulai mengamati lebih dekat. Dia dan Tamara Nikolaevna sering mengasingkan diri di kantornya, dan pintunya selalu tertutup. Terkadang aku mendengar dia tertawa. Bukan nada tegas dan profesional yang biasa ia gunakan dalam rapat, melainkan lembut dan hampir seperti bermain-main. Suatu hari, saat aku lewat, aku melihat Sergei keluar dari kantornya, merapikan dasinya, sementara Tamara Nikolaevna berdiri di dekat jendela, merapikan rambutnya dengan senyum tipis. Mereka memiliki hubungan yang istimewa, bisik Katya kepadaku saat makan siang, sambil mengedipkan mata. Kau bukan anak kecil, Igor, kau mengerti. Aku mengerti, dan pemahaman ini membakar hatiku. Aku teringat malam itu ketika seorang kolega muda mengantarnya dan ketidakpedulian Mikhail Petrovich, suaminya. Apakah dia tidak tahu apa-apa? Atau apakah dia tidak peduli mengapa Alina menyebutnya wanita bebas? Dan mengapa aku tidak bisa berhenti memikirkannya? Setiap kali Sergei masuk ke kantornya atau aku mendengar tawanya di luar pintu, perasaan aneh tumbuh dalam diriku. Bukan hanya rasa ingin tahu, tetapi sesuatu yang tajam, hampir menyakitkan. Kecemburuan. Aku marah pada diriku sendiri karena pikiran-pikiran ini, tetapi pikiran-pikiran itu tidak mau hilang. Suatu malam, ketika kantor hampir kosong, Tamara Nikolaevna keluar dari kantornya, sambil mengenakan mantelnya. Igor, kau masih di sini. Ayo, aku akan mengantarmu, katanya. Dan suaranya, seperti biasa, membuatku membeku. Aku mengangguk, meskipun di dalam hatiku mendidih. Di lift, dia tersenyum, melihat ke cermin. Hari yang berat, tanyaku, hanya untuk memecah keheningan. Oh, Igor, kau tidak tahu betapa beratnya, jawabnya. Dan ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku mengepalkan tinju. Di tempat parkir, aku melihat SUV hitam yang sama. Sergei berada di balik kemudi. Bukan aku hari ini, Suri, katanya sambil tersenyum. Dan dia, sambil tertawa, pergi. Aku memperhatikannya pergi, merasakan badai mendidih di dalam diriku. Sesuatu dalam dunianya, dalam senyumnya, dalam kekuasaannya atas diriku, menarikku semakin dalam, dan aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Bekerja di kantor di Jalan Nemiga menjadi tarian aneh, di mana aku, Igor yang berusia 30 tahun, mencoba menyeimbangkan tugas dengan sesuatu yang tidak bisa kusebutkan. Tamara Nikolaevna telah menjadi pusat dunia ini selama 45 tahun, dan kehadirannya, suaranya, gerakannya yang percaya diri menarikku semakin dalam. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa itu absurd, bahwa dia adalah ibu mertuaku. Tetapi setiap tatapannya, setiap kalimatnya, yang diucapkan dengan sedikit ejekan, membangkitkan perasaan dalam diriku yang membuatku malu. Setelah aku memperhatikan pertemuannya yang sering dengan Sergei, direktur pembelian berusia 40 tahun, dan mendengar bisikan tentang hubungan istimewa mereka, pikiranku menjadi semakin kacau. Aku marah pada diriku sendiri, tetapi aku tidak bisa berhenti mengawasinya. Malam itu, kantor diselimuti kegelapan. Matahari terbenam di balik cakrawala Minsk. Cahaya matahari terbenam bercampur dengan cahaya sejuk lampu. Suara orang-orang yang makan dan sesekali bunyi ketukan keyboard menciptakan latar belakang yang membuat keheningan terasa semakin tegang. Saya sedang menyelesaikan laporan untuk klien dan, mengingat Tamara Nikolaevna meminta saya membawa dokumen untuk proyek baru, saya mengambil sebuah map dan menuju kantornya. Pintu sedikit terbuka, dan tanpa berpikir, saya mendorongnya hingga terbuka untuk masuk. Apa yang saya lihat membuat saya terpaku. Tamara Nikolaevna duduk di tepi mejanya yang besar. Roknya sedikit tersingkap, blusnya kancingnya terbuka satu tingkat. Sergei berdiri di depannya. Jaketnya tidak dikancing, dasinya dilonggarkan. Tangannya bertumpu di pinggulnya. Wajah mereka begitu dekat sehingga tidak ada keraguan. Saya mendengar tawanya yang pelan, tawa lembut dan riang yang sama yang saya dengar di balik pintu yang tertutup. Pikiran saya seolah mati. Saya ingin berbalik dan pergi,
Tetapi kaki saya tidak mau menurut, seolah-olah terpaku di lantai. Dia memperhatikan saya. Mata gelapnya bertemu dengan mata saya. Dan yang mengejutkan saya, dia tidak ragu sedetik pun. Sebaliknya, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis, hampir mengejek. "Igor," katanya dengan suara lembutnya, tanpa memutuskan kontak mata. "Masuk atau pergi, jangan berdiri di ambang pintu." Sergei berbalik, dan tawanya yang keras memecah keheningan kantor. "Ya, cepat putuskan," tambahnya, sambil merapikan dasinya, seolah-olah tidak ada hal istimewa yang terjadi. Aku merasakan darah mengalir ke wajahku. Jantungku berdebar kencang seolah siap meledak dari dadaku. Tanpa berkata apa-apa, aku membanting pintu dan hampir berlari kembali ke kantor utama. Beberapa kolega duduk di sana di depan monitor mereka. Semuanya perempuan berusia antara 25 dan 40 tahun. Mereka menatapku, dan aku melihat bukan kejutan di mata mereka, tetapi ejekan. "Baru, biasakan saja," teriak Katya, manajer logistik, dan kata-katanya tenggelam oleh tawa keras perempuan yang menggema di seluruh ruangan. Lena, akuntan, terkikik, menutup mulutnya dengan tangannya. "Apa kau pikir kita punya biara di sini?" tambahnya, dan tawa itu semakin keras. Aku ambruk di kursiku, merasakan lantai ambruk di bawah kakiku. Mereka tahu segalanya. Semua wanita yang tersenyum padaku setiap pagi, membicarakan klien dan pengiriman, menyadari moral Tamara Nikolaevna dan Sergei yang longgar. Dan bukan hanya tahu, mereka menganggapnya sebagai hal yang normal. Aku ingat kata-kata Katya saat makan siang. Sebuah hubungan khusus. Saat itu, kupikir itu hanya gosip, tetapi sekarang semuanya jelas. Ini bukan urusan biasa. Ini adalah dunia mereka, dunia yang tanpa kusadari telah kumasuki. Aku mencoba fokus pada layar, tetapi huruf-hurufnya kabur. Aku melihatnya di depan mataku, Tamara Nikolaevna, duduk di meja, senyumnya yang percaya diri, kata-katanya, "Bergabung atau pergi." Itu bukan hanya tantangan, itu adalah pertunjukan kekuasaan. Dia tidak takut aku akan melaporkan Lina atau Mikhail Petrovich. Dia tahu aku tidak akan berani. Dan pengetahuan ini, kekuasaan yang dia miliki atas diriku, membuatku marah dan sekaligus menarikku lebih dekat. Aku membenci diriku sendiri karenanya. Mengapa aku tidak bisa melupakannya saja? Mengapa tatapannya, suaranya, begitu terpatri dalam benakku? Setengah jam kemudian, Tamara Nikolaevna keluar dari kantor seolah tidak terjadi apa-apa. Jasnya disetrika sempurna, rambutnya ditata rapi, senyum tenang yang sama terpancar di wajahnya. Dia berhenti di mejaku dan, sedikit mencondongkan tubuh lebih dekat dari yang seharusnya, berkata, "Igor, aku sudah melihat dokumennya. Selesaikan angka gaji besok." "Oke." Suaranya datar dan profesional, tetapi ada kilatan di matanya, seolah dia tahu apa yang sedang terjadi di kepalaku. Aku mengangguk, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ketika hari kerja berakhir, aku pergi ke tempat parkir, merasa tersesat. Minsk ramai di sekitarku. Mobil-mobil membunyikan klakson. Di kejauhan, musik terdengar dari sebuah kafe di tepi sungai Svislot. Aku masuk ke mobil dan menatap lama, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tamara Nikolaevna bukan hanya seorang ibu mertua, bukan hanya seorang direktur. Dia adalah seorang wanita yang bermain sesuai aturannya sendiri. Dan sepertinya aku telah menjadi bagian dari permainan ini. Tapi bagian terburuknya adalah, aku tidak tahu apakah aku ingin keluar. Setelah kejadian di kantor Tamara Nikolaevna, kantor di Jalan Nemiga menjadi ladang ranjau bagiku. Aku, Igor, datang ke sana setiap pagi, mencoba tampak tenang, tetapi di dalam, semuanya bergejolak. Bayangan dirinya duduk di meja dengan Sergei, di sebelahnya terus terngiang di kepalaku. Kata-katanya, "Bergabung atau pergi," terdengar seperti sebuah tantangan. Sebuah kenangan yang tak bisa kuterima atau kulupakan. Aku marah pada diriku sendiri karena memikirkannya, tentang suaranya, tentang tatapannya, tetapi aku tak bisa berhenti. Tamara Nikolaevna bukan hanya ibu mertua, dia adalah seorang wanita yang telah membalikkan duniaku. Aku memutuskan aku harus berbicara dengannya. Aku perlu memahami apa yang terjadi, mengapa dia bertindak seperti ini, dan mengapa tidak ada seorang pun, baik Alina maupun suaminya, yang memperhatikan sesuatu yang aneh. Malam itu,
Aku tetap tinggal setelah jam kerja, duduk di dalam mobil di tempat parkir pusat bisnis. Kantor itu kosong, lampu di jendela telah padam, dan hanya lampu jalan sesekali yang memancarkan titik-titik redup di aspal. Malam sunyi, hanya suara klakson mobil di kejauhan dan suara kota yang teredam yang terdengar. Aku dengan gugup mengetuk-ngetuk, jariku disetir, melihat ke pintu depan. Akhirnya, dia keluar. Tamara Nikolaevna tanpa percaya diri dengan mantel gelap yang menonjolkan siluetnya. Di belakangnya mengikuti Sergei, direktur pembelian, dengan senyum dan suara kerasnya yang biasa. Mereka berhenti di pintu keluar, dan aku melihatnya tertawa dan menepuk pahanya pelan. Dia terkikik, dengan main-main menyikut bahunya, dan mengatakan sesuatu. Rambut coklatnya berkilauan di bawah lampu jalan, dan tawanya yang lembut dan genit terdengar olehku melalui jendela yang tertutup. Itu terlalu berlebihan. Aku merasa darahku mendidih. Tanpa berpikir, aku melompat keluar dari mobil, berjalan menghampirinya, meraih tangannya, dan hampir berteriak. Kau ikut denganku hari ini. Dia menatapku, dan bibirnya melengkung membentuk senyum mengejek yang familiar. Wow, Igor, tekad yang kuat, katanya, tetapi dengan patuh berjalan ke mobilku. Sergei, yang berdiri di samping SUV-nya, mengangkat bahu dan berkata, sampai jumpa besok, Tamara, dia sudah pergi. Aku membuka pintu belakang, dan dia masuk, masih tersenyum. Aku membanting pintu, duduk di belakang kemudi, dan melaju, tidak tahu kemana aku akan pergi, asalkan aku menjauh dari kantor, dari Sergei, dari semua kegilaan ini. Kami melaju kencang melewati Minsk di malam hari, melewati jendela-jendela toko yang bercahaya dan area perumahan yang gelap. Aku berbelok ke lahan kosong di luar kota, di mana tidak ada lampu jalan, tidak ada mata yang mengintip. Area gelap itu, dikelilingi semak belukar, adalah tempat yang sempurna untuk membicarakan masalah atau melakukan sesuatu yang nantinya akan kusesali. Aku mematikan mesin, dan keheningan memenuhi kabin, hanya terpecah oleh napas kami dan aroma samar parfumnya, manis dengan sedikit rasa asam, yang sudah kukenali dari jauh. Kenapa kau begitu gugup, Igor? Tanyanya. Suaranya, lembut dan sedikit mengejek, memenuhi kabin. Dia melepas mantelnya, melemparkannya ke kursi di sebelahnya, meninggalkannya hanya mengenakan blus tipis yang menempel di tubuhnya. Aku melirik ke kaca spion. Dia sedikit condong ke arahku, matanya berkilauan dalam cahaya redup. Apakah kau cemburu? Tambahnya, katanya, dan tawanya yang keras dan sedikit serak terdengar seperti tantangan. Aku tak bisa menahan diri. Aku berbalik tiba-tiba dan naik ke kursi belakang. Dia tidak bergeming, dia hanya menatapku, masih dengan senyum yang sama, seolah dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat itu, aku tidak memikirkan Olina, atau Mihail Petrovich, atau siapa dia bagiku. Aku hanya melihatnya, wanita yang membuatku gila dengan kepercayaan dirinya. Suaranya, ketidakterjangkannya. Aku meraih bahunya dan, dalam luapan gairah yang bercampur dengan amarah dan keinginan, menguasainya di sana, di kursi belakang. Itu cepat, dahsyat, seperti api yang tak bisa kupadamkan. Setelah selesai, aku mundur, bernapas berat. Tamara Nikolaevna, sambil merapikan rambutnya, tampak tenang, seolah tidak ada hal aneh yang terjadi. Ia mengenakan mantelnya dan, sambil menatapku, berkata, kau tahu, Igor, aku mencintai pekerjaanku. Dan dia tahu bagaimana cara menenangkan Sergei setelah semua kontrak dan inspeksi ini. Dan Misha, dia sudah lama tidak berbisnis. Suaranya datar, hampir seperti pebisnis, tetapi mengandung kekuatan memerintah yang selalu membuatku terpesona. Tapi kau juga tampak seperti pria yang hebat, tambahnya dengan sedikit senyum dan menyarankan. Mungkin sekarang kau akan menjadi sopirku sepulang kerja? Diam saja, tidak ada yang boleh tahu. Aku keluar dari mobil untuk menghirup udara segar. Angin malam membuat wajahku dingin, tetapi di dalam hatiku masih membara. Aku menyalakan sebatang rokok, memandang ke arah tanah kosong yang gelap. Tamara Nikolaevna mengikutiku. Langkahnya ringan, hampir tanpa suara. Kau tidak menyukainya? Tanyanya, sambil merangkul bahuku dan menatap langsung ke mataku. Aku terdiam. Berbagai bayangan berputar di kepalaku. Tawanya bersama Sergei,
Tangannya di pahanya, dan apa yang baru saja terjadi di antara kami. Aku cemburu padanya, bukan sebagai ibu mertua, tetapi sebagai wanita yang telah menguasai pikiranku. Kami kembali ke mobil, dan aku mengantarnya pulang. Dia diam, hanya sesekali melirikku dengan senyum mengejek yang sama. Ketika aku menurunkannya di pintu masuk, dia berkata, "Besok jam 6 di tempat parkir, jangan terlambat." Aku mengangguk, meskipun ada gumpalan di tenggorokanku. Mobil mulai bergerak, dan aroma parfumnya masih tercium di dalam kabin. Aku merasa bersalah, takut, tetapi yang terpenting, keinginan yang tak bisa kutahan. Apa yang telah kulakukan dan mengapa aku tidak ingin ini berakhir? Setelah malam itu di lahan kosong, hidupku seolah terpecah menjadi dua. Aku, Igor, segalanya. Aku masih suami Malina, yang senyum dan tawanya yang merdu membuat jantungku berdebar lebih cepat. Tapi sekarang Tamara Nikolaevna yang lain telah menetap di hati itu. Seorang wanita yang karisma dan suaranya yang berwibawa membalikkan segalanya. Apa yang terjadi di dalam mobil adalah sebuah kesalahan. Atau begitulah yang ingin kupikirkan. Tetapi ketika dia menawarkan diri untuk menjadi sopirnya sepulang kerja, alih-alih menolak, aku mengangguk. Hanya Alina yang tidak boleh tahu, kataku. Tamara, dengan senyum mengejeknya yang tak berubah, menjawab, "Rahasia kita, Igor." Begitulah awal kehidupan gandaku. Siang hari, aku adalah suami teladan dan manajer penjualan di kantor di Jalan Nemiga. Aku tersenyum pada rekan kerja, mendiskusikan pengiriman bahan bangunan, minum kopi dengan Katya dan Lena, yang masih bercanda tentangku, mengingat hari ketika aku memergoki Tamara bersama Sergei. Tetapi setiap malam pukul 6, aku menunggunya di tempat parkir. Dia meninggalkan kantor, percaya diri dengan setelan formal atau mantel yang menonjolkan siluetnya. Terkadang Sergei mengantarnya sampai ke pintu, menyentuh tangannya atau tertawa mendengar leluconnya. Aku mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jariku memutih, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia masuk dalam mobil, dan kami berkendara ke lahan kosong yang sama atau ke halaman yang tenang di pinggiran Minsk, di mana tidak ada yang bisa melihat kami. Pertemuan-pertemuan ini seperti api. Tamara tidak seperti Alina. Dia tidak memiliki kelembutan, kasih sayang yang kusukai pada istriku. Dia berbeda, berani, kuat, dengan suara yang membuatku kehilangan akal. Ketika tangannya menyentuhku atau dia membisikkan sesuatu, menatap mataku, aku melupakan segalanya. Moral, keluarga, siapa dia bagiku. Tetapi di rumah, di apartemen kami yang pengap, aku diliputi rasa bersalah. Alina menyambutku dengan senyuman, memasak makan malam, menceritakan rencananya, dan aku menatapnya dan membenci diriku sendiri. Bagaimana aku bisa mengkhianatinya? Dan mengapa, meskipun demikian, aku tidak bisa berhenti? Minsk di malam hari menjadi latar belakang rahasiaku. Oh, tidak ada jalan kemerdekaan, jalan-jalan gelap di kawasan perumahan, jarang ada orang yang lewat. Semua ini menyertai pertemuan kami. Tamara tidak pernah membicarakan perasaan, tidak pernah menjanjikan sesuatu yang serius. Aku hidup sesuai keinginanku, Igor, katanya suatu kali, sambil merapikan rambutnya setelah pertemuan lain. Misha berada di dunianya sendiri, dan aku masih penuh kekuatan. Kata-katanya terdengar sederhana, tetapi mengandung kebenaran yang membuatku takut. Mikhail Petrovich, suaminya, hidup untuk surat kabar dan televisi. Tampaknya tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Alina tidak curiga atau tidak ingin curiga, tetapi aku hidup dalam ketakutan bahwa semuanya akan terungkap, bahwa seseorang akan melihat kami, bahwa Sergei, dengan suara keras dan senyum lebarnya, akan menduga bahwa aku telah menggantikannya, atau bahwa Alina akan memperhatikan bagaimana aku menghindari tatapannya ketika dia bertanya mengapa aku terlambat. Suatu malam, setelah mengantar Tamara sampai di depan pintu rumahnya, aku tetap di dalam mobil, menatap jendela-jendela gelap apartemennya. Aroma parfumnya masih tercium di dalam mobil, mengingatkanku padanya. Aku mencoba memahami apa yang telah kulakukan. Aku memiliki segalanya, istri yang penyayang, pekerjaan, teman-teman yang iri dengan kebahagiaanku. Tapi sekarang ada dia, wanita yang senyum, suara, dan sentuhannya menjadi obsesiku. Aku membenci diriku sendiri karena itu, tapi aku tidak bisa melepaskannya. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Tamara. Besok jam 6 di tempat parkir.
Jangan terlambat. Aku menatap layar, merasakan kegembiraan dan ketakutan bercampur di dadaku. Itu bukan sekadar perintah. Itu adalah benang yang menarikku lebih dalam ke dunianya. Hidupku telah berubah selamanya. Rahasia ini, gairah ini, rasa bersalah ini telah menjadi bagian dari diriku. Aku tidak tahu kemana ini akan membawaku, ke kebebasan atau ke jurang. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa berhenti.